kancilnya bisa ngomong kayak kita. Makanya pakai sendok dia, ya kan? Pakai garpu, pakai sendok, seolah-olah seperti manusia. Fabel ini digunakan ceritakan kepada anak-anak Indonesia supaya kita mengetahui makna-makna atau amanat-amanat yang ada pada fabel. Kalau fabel kan kalau tokohnya binatang mudah dipahami, ya kan? Mudah dipahami itu petani kasihan kali, timunnya dicuri sama si kancil. Amanatnya apa? Harus saling berikanlah si kancil timun supaya apa? Jangan mencuri lagi, ya kan? Kemudian karakteristik fabel. Hewan atau polimonik. Hewan dalam fabel memiliki sifat, perilaku dan kemampuan seperti manusia, berbicara, berpikir dan bertindak. Kayak tadi bilang, dia makannya pakai garpu, pakai sendok, ya kan? Kalau aslinya pakai garpu nggak? Tidak. Kemudian dua, memiliki pesan moral. Setiap fabel mempunyai pesan-pesan moral supaya generasi muda bisa memahaminya lebih gampang kalau melalui fabel. Kemudian yang ketiga, ceritanya sederhana agar mudah dipahami dan diingat dan dengan fokus pesan moral yang ingin disampaikan. Kenapa dia kalau tokohnya hewan mudah dipahami? Karena lucu ceritanya kan, kayak fabel fabel buaya dan kancil. Pesan moralnya apa kita temukan ya. Kemudian bahasa yang singkat. Fabel menggunakan bahasa yang ringkas dan sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Dari SD kita belajar Pak Kancil dan Kancil. Sampai sekarang ingat nggak ceritanya? Tetap ingat. Kancil dan buaya tetap ingat, ya kan? Selalu kita bisa ingat. Kemudian jadi hewan cerdas, hewan bodoh dan hewan yang baik hati. Kenapa harus ada hewan di situ? Supaya kita jangan bodoh. Supaya kita mengikuti si kancil yang cerdas, selalu belajar. Karena setiap ada pesan moralnya. Hewan cerdas bahkan hewan bijaksana seperti rubah, serigala, burung hantu seringkali berperan sebagai tokoh yang licik atau cerdik. Kancil juga ya. Kemudian hewan bodoh, hewan yang sangat naif, bodoh dan mudah ditipu seperti kelinci, kambing, burung beo seringkali menjadi korban dalam fabel. Kemudian tokoh hewan yang baik hati, hewan yang jujur, setia, penuh kasih sayang seperti anjing, kucing, dan burung merpati mewakili nilai-nilai kebaikan dan kemurahan hati. Biasanya tokoh-tokoh pada seperti itu. Kemudian tema-tema umum dalam fabel. Temanya adalah kecerdasan versus kebodohan, kebaikan versus kejahatan, keadilan versus kejujuran, kerjasama dan persahabatan. Kalau kecerdasan kebodohan nanti yang cerdas yang menang, ya kan? Kemudian kalau kebaikan kejahatan, kebaikanlah yang menang. Kemudian keadilan kejujuran, harus ada tokoh yang adil, baik dan jujur. Kerjasama dan persahabatan, persahabatan antara Pak Tani dan Kancil jadinya bersahabat setelah si Kancil mencuri timunnya, misalnya seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh Ibu satu kasih fabelnya, videonya? Siap? Oke, kita putar videonya. Dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, terdapat beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah.
bebek. Asik sekali kamu berenang. Ingat kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil. Iya Gula, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Hah, dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepi sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Dia pun membangun salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menjebak kalian. Berjalanlah sepanjang sungai agar aku menghitungnya. Kalau begitu, akan memberikan teman-teman lainnya. Memanggil lain. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku.
teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benar kan? Benar. Si kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh kancil. Dah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekatlah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu? Maksudmu, dia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh kancil. Awas kau kancil! Sementara itu, kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan moral dari cerita ini adalah kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik saja. Hai teman, apakah kamu tahu angka berapa saja yang tersembunyi di dalam Oke, berarti lanjutannya. Nah, dalam setiap cerita ada unsur-unsurnya. Jadi, aku pengen di sini setiap kelompok mencari unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita atau fabelnya. Tadi kita lihat bersama-sama. Yang pertama, tema, alur, latar, penokohan, dan amanat atau pesan. Nah, oke, Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, kerjakan tugas yang diberikan, alurnya, latarnya, tokohnya siapa saja, amanahnya apa, latarnya di mana. Sekarang yang jahat si kancil apa si buaya? Yo, buayanya baik apa jahat? Kancilnya baik apa jahat? Ya kan? Mana yang protagonis, antagonis? Oke, 20 menitnya udah berakhir. Udah siap? Sambil melepas lemas kita exercise dulu ya. Ingat, semuanya berdiri. Ayo bersama-sama, semangat. Menggapai kita, tangan ke samping, punya terbang, tangan ke depan dengan berenang, Tunjuk yang rapi, siap berdoa. putar tangan diputar, runggu-runggu tangan digulung. putar
Semoga ku menjadi ketua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri. Semoga ku menjadi ketua. Dua kamera cakar, tiga jari kanan, tiga jari kiri. Semoga ku menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri. Semoga ku menjadi delapan. Dua ketiga ecek, lima jari kanan, lima jari kiri. Semoga ku menjadi 10. Siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif di desa. Sekarang setiap kelompok silakan membacakan hasil diskusinya tentang unsur dari Pamer yang telah kalian saksikan tadi. Oke, dari mana dulu? Dari sana. Oke, yuk. Kemudian. Tema kancil dan buaya. Atur. Maju. Tokoh kancil anak ayam dan buaya. Atas di hutan dan di sungai. Amanah jangan takut. Kebaikan. Tema kancil dan buaya. Alur, maju, tokoh kancil buaya dan anak ayam. Latar belakang sungai, lubang, dan pohon. Amanah jangan takut, selalu berani. Oke, bersama kelompok dua. Kelompok selanjutnya, kelompok tiga. Silakan. Tema kancil dan buaya. Tokoh kancil buaya, anak ayam, bebek, berang-berang, kura-kura, burung, dan kelinci. Alur, maju. Latar belakang hutan, sungai, lubang, dan pohon. Amanah jangan takut, selalu berani, dan saling menolong. Oke. Pesan moral, Oh ya, sama pesan moral kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberangi sungai untuk memakan buah-buahan yang segar. Kancil berhasil menipu ketujuh buaya itu dan buaya itu merasa tertipu oleh omongan sang kancil yang licik dan cerdik. Oke. Selanjutnya, kelompok empat ya. Kelompok empat, salah satunya silakan dibacakan. Sayang. Ya, silakan. Tokoh kancil dan buaya. Latar belakangnya hutan, amanat. Latar belakang hutan, amanat. Jangan takut. Harus berani. Jangan pernah takut, harus berani. Oke. Selanjutnya, kelompok lima. Tema kancil dan buaya dan anak ayam. Alur, maju. Tokoh kancil buaya dan anak ayam. Latar belakang hutan, sungai, lubang, pohon. Amanat jangan takut dan saling menolong. Oke, ya. Oke, tangan kelompok lima. Kelompok terakhir, kelompok enam. Tema kancil dan buaya. Alur, maju. Latar sungai, berang, dan hutan. Tokoh kancil, buaya, semut, bebek, berang-berang, kura-kura, kelinci, tupai, dan ayam. Amanatnya kita harus saling tolong menolong sesama makhluk hidup, pemberani, dan tidak boleh berbohong hanya karena kita menginginkan sesuatu. Karena berbohong adalah perbuatan yang tidak baik dan kita tidak boleh terlalu mudah percaya terhadap seseorang. Kita juga harus menggunakan kepintaran kita untuk kebaikan. Oke, bagus. Oke, pelajaran sudah selesai. Tapi Ibu memberikan sebuah penguatan untuk kalian supaya mengingat selalu. Kabel itu apa tadi? Cerita dongeng yang tokoh-tokohnya hewan atau binatang yang memiliki perilaku seperti
manusia. Dia bisa berbicara, bertindak, semuanya seperti manusia. Kemudian tadi kalian sudah mencari 5 unsur-unsur yang ada di fabel. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua laut. Yang ketiga latarnya. Keempat pengetahuan. Dan yang paling penting adalah amanah yang ada di fabel tersebut. Amanah dan ceritanya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Ada pertanyaan berikut? Tidak ada semua. Alhamdulillah. Oke, kalian sudah selesai. Oh, Ibu kasih tugas untuk kalian membuat sebuah fabel karya kalian sendiri. Halamannya 1 lembar halaman ya di buku tugasnya. Terserah tokohnya apa. Mau kancing, mau buaya, semua tokoh binatang bisa menjadi tokoh di fabel karya kalian sendiri. Oke, tugasnya kita kumpul pada pembelajaran kita selanjutnya di hari Kamis. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ayo kita berdoa dulu sebelum